semua, perkenalkan nama saya Giana Putri dari 10 PSP TV 2. Di sini saya akan mempresentasikan sistem keamanan dan privasi pengguna. Pertama-tama, kita akan membahas definisi. Sistem keamanan adalah rangkaian proses dan teknologi yang melindungi informasi dari akses yang tidak sah. Sementara itu, privasi pengguna adalah kemampuan untuk mengendalikan dan melindungi informasi pribadi. Selanjutnya ada jenis keamanan siber. Malware, perangkat lunak berbahaya seperti virus, trojan, spyware, ransomware. Phishing, upaya mencuri data melalui email atau pesan palsu. Serangan man in the middle, MITM, penyadapan komunikasi antara pengguna. Serangan DDoS, melumpuhkan server dengan lalu lintas palsu. Selanjutnya ada beberapa tips untuk melindungi privasi online, seperti gunakan kata sandi yang kuat dan unik untuk setiap akun. Aktifkan autentifikasi 2 faktor, yaitu 2FA. Perbaharui perangkat lunak dan aplikasi secara teratur. Gunakan ekspresi untuk mengamankan data pribadi. Hindari memberikan informasi pribadi yang tidak perlu. Dan masih banyak lagi. Teknologi keamanan pengguna. Apa itu teknologi keamanan pengguna? Mari, saya jelaskan. Teknologi keamanan pengguna adalah teknologi yang digunakan untuk melindungi data dan informasi pengguna dari ancaman siber. Teknologi ini dapat digunakan untuk melindungi perangkat jaringan dan akun pengguna. Halo semua, perkenalkan nama saya Sabrina Putri atau biasa dipanggil Sabrina. Saya berasal dari 10 PSP TV 2. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang let's go! Jaringan komputer. Kalian tahu nggak sih definisi daripada jaringan komputer? Jaringan komputer adalah kumpulan perangkat komputer dan perangkat lainnya yang saling terhubung dan dapat berkomunikasi satu sama lain. Selanjutnya, ada media koneksi daripada jaringan internet. Media koneksi daripada jaringan internet itu sendiri ada 2. Ada kabel dan nirkabel. Kabel mencakup kabel Ethernet, kabel koaksial, dan kabel fiber optik. Sedangkan nirkabel ada Wi-Fi, Bluetooth, dan satelit. Nah, fungsi utamanya ada 4 nih teman-teman. Ada berbagi data, komunikasi, berbagi perangkat, dan sebagai akses internet. Menuju ke slide selanjutnya, kita ada tipe jaringan komputer. Tipe jaringan komputer itu sendiri ada 5. 1. Ada LAN, Local Area Network, jaringan yang mencakup area geografis yang terbatas, seperti dalam sebuah gedung atau sekolah. Yang kedua, ada CAN, Controller Area Network, jaringan yang digunakan untuk menghubungkan perangkat elektronik di dalam kendaraan. Yang ketiga, ada MAN, atau Metropolitan Area Network, jaringan yang mencakup area geografis lebih luas daripada LAN, seperti sebuah kota. Selanjutnya ada internet. Nah, internet ini yang biasa kita pakai, jaringan global yang menghubungkan jutaan komputer di dunia. Nah, yang terakhir ada WAN, Wide Area Network, jaringan yang mencakup area geografis yang sangat luas, seperti sebuah negara, bahkan antar benua. Contoh daripada WAN itu sendiri, tadi itu internet. Selanjutnya ada sejarah internet. Internet yang kita kenal memiliki sejarah yang panjang dan menarik. Semuanya bermula pada tahun 1960 ketika US Department of Defense atau Departemen Pertahanan Amerika Serikat memiliki visi untuk menciptakan jaringan komunikasi yang tahan terhadap serangan. Proyek ini kemudian dikenal dengan ARPANET atau Advanced Research Project Agency Network. Tujuan utama dari ARPANET itu sendiri adalah untuk menghubungkan berbagai universitas dan lembaga penelitian di Amerika Serikat
Dengan adanya jaringan ini, para peneliti dapat saling berbagi data dan informasi secara lebih luas. Selanjutnya, ada jenis konektivitas internet yang mencakup kabel dan nirkabel. Untuk kabel sendiri akan dijelaskan dua, yaitu dial-up dan LAN. Dial-up sendiri adalah koneksi internet yang menggunakan saluran telepon. Kualitas dan kecepatannya terbatas, sedangkan LAN adalah koneksi internet yang menggunakan kabel Ethernet untuk menghubungkan komputer ke router atau modem. Selanjutnya kita ke nirkabel, juga ada dua, ada Wi-Fi yang biasa kita gunakan. Wi-Fi ini adalah teknologi nirkabel yang memungkinkan perangkat untuk terhubung ke internet tanpa menggunakan kabel. Yang kedua ada satelit, koneksi internet yang menggunakan satelit untuk mengirimkan data, cocok untuk daerah yang sulit terjangkau oleh jaringan kabel. Kita ke slide terakhir. Ada keamanan jaringan. Keamanan jaringan ada pentingnya keamanan. Pentingnya keamanan itu sendiri adalah melindungi data sensitif, mencegah serangan cyber, menjaga privasi pengguna, memastikan bahwa aktivitas online pengguna tetap rahasia. Adapun langkah keamanan, firewall, perangkat lunak atau perangkat keras yang berfungsi sebagai tembok pelindung untuk jaringan. Selanjutnya ada otoritas dan autentikasi. Proses verifikasi identitas pengguna sebelum memberikan akses ke jaringan. Yang ketiga ada kata sandi yang kuat, menggunakan kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol. Selanjutnya ada software keamanan, menggunakan antivirus, anti-spyware, dan firewall untuk melindungi perangkat dari ancaman. Yang terakhir ada pembaruan sistem, selalu memperbarui sistem operasi dan aplikasi untuk menutup celah keamanan. Jadi, mungkin itu saja yang dapat kami presentasikan. Maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.